Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana sudah diberikan kesehatan dalam kesempatan ini untuk melaksanakan penyuluhan tentang preeklamsia pada ibu hamil. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada audiens yang menonton video ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Julianti Kartosomalal, mahasiswa speaker Wirausaha Daerah Yogyakarta, di mana pada pagi hari ini akan menyampaikan penyuluhan tentang preeklamsia pada ibu hamil. Sebelum dimulai, saya ingin menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan; kedua, pemateri; ketiga, penutup. Dalam penyuluhan ini tujuannya yaitu setelah diberikan penyuluhan, ibu hamil dapat memahami apa itu preeklamsia. Tujuan khususnya yaitu mampu menjelaskan pengertian dari preeklamsia. Yang kedua, mampu menjelaskan etiologi dari preeklamsia. Yang ketiga, mampu menjelaskan faktor resiko tentang preeklamsia. Yang keempat, mampu menjelaskan tentang penata laksana preeklamsia. Baik, saya akan memberikan kesempatan untuk pemateri untuk menyampaikan materi tentang preeklamsia pada ibu hamil. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan preeklamsia pada ibu hamil. Sebelum kita menjelaskan detail tentang preeklamsia, di sini saya akan menyinggung sedikit terkait dengan beberapa jenis hipertensi bila pada saat kehamilannya berlangsung. Di sini ada dua, kurang dari 20 minggu, yaitu adanya hipertensi kronik, di mana muncul selama kehamilan atau ditemukan pada umur kehamilan lebih dari 12 minggu hingga pasca persalinan. Untuk yang hipertensi kronik ini tidak disertai dengan proteinuria, di mana hipertensi kronik ini sudah muncul sebelum pasien ibu hamil tersebut hamil. Dan yang kedua yaitu superimpos preeklamsia. Superimpos preeklamsia tersebut yaitu hipertensi kronik yang disertai dengan proteinuria atau protein dalam urin. Dan yang lebih dari 20 minggu adanya hipertensi gestasional, preeklamsia sendiri, dan ada preeklamsia berat serta sampai eklamsia. Di sini saya menjelaskan detail tentang preeklamsia. Preeklamsia itu apa? Preeklamsia adalah sekumpulan gejala yaitu hipertensi, adanya pembekakan baik di wajah, adanya pembekakan di tangan maupun kaki pada wanita hamil, di mana terjadi preeklamsia ini yaitu pada usia lebih dari 20 minggu selama masa kehamilan. Untuk klasifikasinya ada dua, preeklamsia ringan dan preeklamsia berat. Preeklamsia ringan itu yang apa saja? Yaitu dengan tekanan darah diastolik lebih dari 140 dan tekanan darah sistoliknya lebih dari 190 mm air raksa. Dan adanya edema pada kaki, pada wajah juga, dan pada jari tangan, serta pasien tersebut memiliki kenaikan berat badan yaitu 1 kg. Untuk preeklamsia berat yaitu tekanan darah pasien diastolnya lebih dari 190 dan sistoliknya lebih dari 110. Dan pasien tersebut adanya gangguan, yaitu gangguan pada cerebral, gangguan pada penglihatan, gangguan pada kepala, yaitu adanya nyeri kepala dan adanya nyeri pada perut. Yang ketiga, adanya pembekakan pada paru dan sampai terjadinya sianosis. Dan terdapat untuk pemeriksaan penunjangnya adanya trombositnya menurun, di mana perbedaan dari preeklamsia ringan dan preeklamsia berat itu dibedakan bahwa preeklamsia berat adalah preeklamsia yang sudah menjadi kejang, pasien tersebut sudah mengalami kejang dan sampai pasien koma. Untuk tanda dan gejalanya di sini terjadinya preeklamsia yaitu pada usia lebih dari 20 minggu. Tanda gejalanya yaitu adanya nyeri kepala, nyeri pada perut, penglihatan pasiennya kabur, dan terjadinya mual dan muntah, serta adanya pembekakan pada wajah, kaki, maupun pada paru-paru pasien, sehingga mengalami sesak napas.
Untuk faktor resikonya yaitu salah satunya pada usia, di mana pasien yang beresiko tinggi yaitu pada usia kurang dari 20 tahun dan pada usia lebih dari 30 tahun, yaitu pasien beresiko untuk rentan terkenanya preeklamsia selama kehamilan. Dan faktor keturunan, di mana ayah ibunya mengalami preeklamsia atau mengalami hipertensi, serta pernah mengalami preeklamsia sebelumnya atau pasien tersebut pernah mengalami hipertensi sebelumnya, sebelum pasien hamil sebelumnya, sebelum pasien mendapatkan kehamilan yang saat ini. Serta pada wanita yang mengalami gangguan organ seperti diabetes, gangguan pada ginjal, dan pasien yang mengalami gangguan obstetrik, di mana gangguan obstetrik tersebut yaitu pada pasien yang kehamilannya kembar. Untuk penata laksanaan sendiri yaitu pada pasien preeklamsia ringan, itu penata laksanaannya yaitu dengan memberi edukasi pada pasien dengan pasien tidak melakukan aktivitas, hanya istirahat di tempat tidur. Untuk preeklamsia berat yaitu pasien diberikan obat penenang untuk obat yang anti kejang agar pasien tidak mengalami kejang, untuk mencegah kejangnya pasien. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Nanti untuk diskusi atau komentar silakan komen di kolom komentar di bawah. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil penyuluhan tadi terkait dengan preeklamsia pada ibu hamil. Preeklamsia adalah sekumpulan gejala yang adanya hipertensi, yaitu pada tekanan darahnya yaitu diastoliknya 140 sampai 160 atau lebih, dan sistoliknya 60 sampai 110 atau lebih, yang terjadi pada wanita hamil dengan usia kehamilan 20 minggu. Untuk klasifikasi preeklamsia tersebut ada dua, adanya preeklamsia ringan dan preeklamsia berat. Untuk preeklamsia ringan biasanya tekanan darahnya 140 sampai 90 mm adaksa atau lebih, dan adanya edema atau pembengkakan pada wajah, pada tangan, dan pada kaki. Untuk preeklamsia berat adanya tekanan darah yang terdapat tekanan darahnya 160 per 110 atau lebih. Di situ untuk preeklamsia berat adanya gangguan pada cerebral dan gangguan pada penglihatan, perdarahan pada retina di mata, dan adanya pembengkakan pada paru-paru sehingga pasien tersebut mengalami sesak dan mengalami sianosis. Untuk penata laksanaannya ada dua penata laksanaan pada preeklamsia ringan, yaitu dengan anjurkan pasien untuk istirahat di tempat tidur. Untuk preeklamsia berat diberikan obat anti kejang karena pasien yang mengalami preeklamsia berat dengan tekanan darah 160 per 110, yaitu pasien mengalami kejang sampai mengalami koma, sehingga diberikan obat anti kejang. Sekian hasil penyuluhan atau pendidikan kesehatan terkait dengan preeklamsia pada hari ini. Saya akhiri untuk penyuluhan hari ini. Terima kasih pada audiens yang sudah menonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, dan ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam presentasi, saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya.